Hai Sanurian, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Jumpa kembali dengan podcast Sanur Jakarta. Saya Reta Simarmata akan memandu acara ini dengan judul Ohana Ursula. Yeay. Iya, membuang segala kerinduan. Kembali kami menghadirkan di studio dalam podcast ini ada dua narasumber, yaitu Kak Budi Kristanda. Tepuk tangan untuk Kak Budi. Makasih Bu Reta. Lalu kemudian yang tidak kalah cantik dan manis adalah Edelin Leo. Yeay. Mereka ini yang tergabung juga dalam Ohana Ursula. Baik, sekarang saya pengen tanya deh untuk Edelin dulu deh ya. Edelin, kenapa sih memilih namanya Ohana Ursula? Itu apa gitu loh? Ya, pertama-tama Ohana itu akronim dari Orkestra Santa Ursula ya. Terus Ohana itu juga memiliki arti yaitu sebagai keluarga. Ya. Jadi kami sebagai Ohana Ursula itu juga kami sebagai keluarga besar Orkestra Santa Ursula. Oke. Kalau Kak Budi, Sebetulnya sama karena namanya kita pilih bareng-bareng gitu ya. Tentu yang membuat saya tertarik adalah kalau kita lagi perform bareng orkestra konvensional atau kita nge-gig, kita bikin orkestra. Iya. Beda sama orkestra sekolah, Bu. Orkestra kalau kita cari uang itu bukan keluarga. Oh. Tapi kalau orkestra sekolah itu tumbuh bareng. Jadi kalau mereka grow bareng-bareng gitu. Makanya keluarga kan begitu, bertumbuh bersama untuk grow bareng-bareng. Ada friction tapi namanya juga keluarga. Makanya kita satu sebagai keluarga, masalah-masalah that's okay lah. Ya. Gitu. Jadi berwarna di dalamnya ya. Iya. Nah, sekarang untuk kata-kata Ohana ini itu dari bahasa apa sih? Kan banyak tuh umpamanya bahasa Inggris kek atau bahasa Jawa yang lebih tradisional atau bahasa lain negara lain gitu. Kenapa? Bahasa Ohana ini dari mana? Mungkin negara atau Belanda Iya. atau apa gitu. Ohana nih kami searching sih dari Hawaii sebetulnya Oh. gitu. Jadi memang mungkin waktu kita lagi nyari mungkin anak-anak kepikiran lagi berlibur di pantai kali ya Bu. Oh, jadi kelihatan kalau Hawaii itu kan identik dengan ceria, Tarian, menyanyi. full color Ya. gitu ya. Jadinya keluarga ini merupakan satu kesatuan Betul. walaupun di dalamnya bermacam-macam namun mempunyai satu tujuan Yes, gitu ya. yes, Bu. Oke. Lucu sekali. Ohana Ursula itu singkatan bukan sih Kak Budi? Betul, Ohana itu kan kita bikin akronim, Adeline udah bilang Orkestra Santa Ursula. Ya. Terus kemudian kita singkat jadi Ohana gitu. Jadi Oke. supaya juga kalau nyari di Instagram gampang Bu, ohana.ursula. Jadi teman-teman follow jangan lupa karena udah ada Instagramnya gitu. Oke, nih kalau bicara tentang orkestra ya Kak Budi, saya ingat dulu kurang lebih tahun 2016 itu orkestra ini sudah ada. Waktu itu zamannya Suster Windy di SMP tapi sebagai ekstrakurikuler hanya di SMP dan kita sempat tampil. Kita sempat tampil itu di aula SMA, aula Ursula, hanya belum full, masih namanya mini orkestra. I see. Iya. Nah, kayaknya di situ Kak Budi belum itu ya, belum bergabung ya. Belum. Belum bergabung. Oke, lalu kemudian setelah beberapa tahun Suster Mukti datanglah ke Santa Ursula ini, ke Santa Ursula Jakarta, maka kita menjadikan orkestra ini bergabung mulai dari TK sampai dengan SMA. Oke, Kak Budi, waktu itu sebelum menjadi Ohana, sepertinya pernah ya orkestra ini bergabung, tapi belum sampai dengan TK ya, masih SMP, SMA, SD ya. Iya, Kita tampil, kita membuat suatu pentas seni. Betul. Judulnya dulu apa ya Kak Budi, lupa saya. Kalau nggak salah Anira Jadilah Cahaya Bu. Anira Jadilah Cahaya. Anira Jadilah Jadilah Cahaya. Di situ Kak Budi sudah bergabung ya. Sudah bergabung waktu itu. Bagaimana nih rasanya Kak Budi? Itu pertama kalinya handle orkestra sekolah. Karena sebelumnya kan nggak biasa kita kerja kalau di musik kan ya kita hire orang gitu ya. Ya. Pertama kali masuk di orkestra sekolah itu rasanya memang beda karena kedekatannya secara emosional tuh ada sama anak-anak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya orkestra umum gitu ya selesai transfer udah bubar gitu. Kalau Oke. orkestra sekolah setelah selesai datang
kita ngobrol, kadang-kadang ada yang sempet itu kan ada yang merasa Kak saya nggak bisa nih gitu. Akhirnya kita ngobrol bareng, kita diskusi, kenapa bisa kok, bisa kok. Akhirnya ketika di pentas seni berhasil itu kebahagiaan buat semua gitu. Ketika ada satu lagu yang sulit sekali, mungkin Bu Reta ingat kejadiannya, mungkin itu Edlin belum ada gitu ya. Iya, Waktu itu iya. di momen itu ada satu lagu yang sangat struggling waktu itu, Iya. sulit sekali. Terus kemudian sempat ada opsi ganti aja pemainnya, udah kita ganti aja. Beberapa orang bilang jangan. Mereka nih belajar, mereka nih berprogres gitu, mereka nih berproses gitu. Dan waktu itu saya ditanya kan, ayo kamu nih gimana nih jadi keputusannya? Kan di saya gitu. Iya. Secara nalar memang jadi kurang bagus gitu ya. Tapi secara hati saya setuju bahwa tempat ini tuh tempat belajar. Iya. Orkestra tuh berproses gitu. Jadi akhirnya kita decide, udah deh sampai hari H kita latihan terus gitu. Dan lagu yang ditunggu-tunggu tiba, kita perform di Cipularpreneur dengan banyak, bukannya ratusan sampai ribuan kali penontonnya kayaknya. Ya. Atau ratusan, kayak banyak banget waktu itu. Dan ternyata 2 kali show berjalan lancar, anak itu bisa lagunya main dengan baik, nggak ada masalah. Dan akhirnya kita bilang, iya selalu ada hal yang baik. Mereka tuh berproses, kita nggak boleh mematikan semangat anak-anak kan ketika mereka Betul. berproses. Iya, kalau nggak salah di Anira Jadilah Cahaya itu ada 2 sesi ya. Betul. Sesi pertama dan sesi kedua. Tapi yang luar biasa pada saat itu anak-anak tetap semangat. Tetap memiliki kemauan untuk ya nggak apa-apa istirahat berapa waktu itu setengah jam ya. Setengah jam atau berapa jam ya? Dari sesi 1, sesi 2 ada kali 2 jam ya. Kayaknya ya Bu. Kurang lebih ya. Iya. Nah, di situ mereka tetap mempersiapkan diri bahwa mereka ini benar-benar mau memberikan yang terbaik. Ini kan orkestra ini betul kata Kak Budi. Kita mendidik anak-anak ini mereka berproses dan berproses. Sebenarnya suksesnya suatu penampilan ataupun suatu pensi untuk anak-anak orkestra itu bukan pada saatnya tapi prosesnya. Gitu, Betul, setuju ya betul, Kak Budi ya. betul. Dan saya ingat deh, Edelin ingat deh waktu itu Kak Budi pertama-tama datang ke Santa Ursula gini, "Hah, Bu? Ini perempuan semua, Bu." Loh, tapi ada laki-lakinya. Tapi anak SD, terus SMP SMA-nya di mana laki-lakinya gitu ya, Kak Budi ya. Oh, Kak Budi, Sekolah Santa Ursula untuk SMP dan SMA ini yang di Jakarta loh ya, hanya wanita yang cantik-cantik. Begitu ya Kak Iya. Budi ya. Kan kaget sebagai pria, kok ini nggak ada laki-lakinya muridnya, saya pikir. Oh ternyata emang begitu ya. Iya. Ternyata memang kita ya Edelin ya, kamu coba mungkin kamu punya sesuatu rasa ketika bergabung di dalam orkestra ini. Yang seneng-senengnya apa maksudnya? Yang sukanya bergabung dalam orkestra ini. Ya, orkestranya kita kompak ya. Walaupun kalau awalnya itu bisa ada banyak tantangan, tapi kita itu bisa overcome Ya. tantangan itu dan akhirannya suaranya bagus banget. Wah. Iya, Apa benar. karena yang aransemen Kak Budi? Tapi Bu, Ya. aku boleh tanya Edlin ya? Boleh, Edlin, boleh. aku pengen tanya, dulu waktu Edlin kan masuk piano gitu ya, apply-nya mainnya Chopin something lah gitu, main gitu. Terus ketika kita main di orkes, nggak ada main Chopin-Chopinnya Bu. Main di orkes tuh dia main percussion, Iya. dia main brass gitu. Pertanyaan Edlin, kamu merasa berproses bareng teman-teman Ohana nggak? Atau gimana tuh merasa dari, ya apply-nya piano ternyata mainnya begini. Gimana ceritain dong Edlin? Ya, pertamanya aku kira bakal mainnya ya piano kan. Karena ya emang di orkestra biasanya ada piano. Ya. Tapi ya ternyata mainnya percussion, double bass. Ya tapi saya juga seneng sih mainnya, seru juga soalnya. Jadi punya ilmu baru gitu Iya. ya. Oke, Kak Budi dong yang aransemen deh, tepuk Terima tangan Kak kasih, Budi. terima Oke, kembali lagi ke Kak Budi. Kak Budi, ini Ohana ini dari TK sampai dengan SMA. Gimana Kak Budi? Untuk sebagai arranger dan juga sebagai pelatih itu bagaimana triknya Kak Budi untuk menghadapi anak-anak ini? Triknya untuk menghadapi anak-anak ini ya. Ya. Bu, tentu yang saya baru tahu, karena kan ketika dari TK sampai SMA itu kan knowledge mereka beda-beda. Oke. Kemudian sifat mereka juga beda-beda Iya, gitu. betul. Dan ketika berhadapan sama setiap divisi yang berbeda, tentu ada tantangan yang berbeda dan ada rasa excited yang berbeda. Waktu saya datang ke kelas TK, ternyata TK itu menyenangkan sekali Bu. Waktu kita datang gitu ya, mereka lari, terus mereka bisa tukar bekal bareng-bareng gitu ya. Saya baru ngerasa, wah ternyata lebih seru ngajar di TK ya ternyata.
Pas di SD juga sama, Iya. mereka ada regenerasinya. Pas SMP, SMA justru berbeda, mereka nih udah punya critical thinking. Jadi waktu kita Betul. ngobrol sama mereka, Edlin juga pasti karena ketua badan pengurus orkes tahu, mereka tuh punya point of view yang menarik gitu. Mereka punya point of view yang Ya. kita nggak kepikiran. Mereka masih muda, mereka belasan, mereka terekspos dengan digitalisasi yang luar biasa banyak dibanding kita gitu. Jadi ketika ngobrol sama mereka, mereka tuh punya banyak insight yang kita nggak kepikiran gitu. Terus mereka punya banyak banyak point of view yang aku rasa hanya mereka dan teman-teman sepantaran mereka yang ngerti gitu. Jadi bahasa Oke. mereka tuh, "Kak, kayaknya nggak bisa deh anak-anak Sanur mesti gini deh, Kak, nggak bisa deh mesti gini." Karena mereka yang tahu. Aku pas masuk justru malah belajar dan menyesuaikan dari teman-teman ini sebenarnya. Iya. Gitu, Bu. Oke, saya sih setuju dengan Kak Budi. Kita semua menyesuaikan. Hmm. Ketika kita di TK, kita lihat anak-anak TK. Ketika kita di SD, kita lihat anak-anak SD. Ketika di SMP dan di SMA berbeda lagi. Karena memang rasa tanggung jawab sudah mulai ada Ya. dan mereka benar-benar 100% lah mereka mau bergabung dalam orkestra ini. Namun kalau untuk di anak TK dan SD mungkin tarik ulur gitu mungkin ya Kak Budi ya. Jadi Kak Budi juga mungkin harus mencari atau menempatkan pelatih Betul. yang tepat ya. Betul. Untuk anak SD bagaimana, anak TK bagaimana, lalu kemudian untuk siswa SMP dan SMA. Begitu ya. Betul. Oke, Adeline sendiri. Ini Adeline adalah sebagai ketua dari Ohana Ursula. Adeline, bagaimana ketika kamu terpilih? Ini Kak Budi boleh tahu, ketika pemilihan ketua ini apakah musyawarah untuk mufakat atau memang Kak Budi yang menunjuk atau dengan Bapak Ibu guru? Nah ini menarik, Bu. Waktu itu kita sempat ngobrol gimana ya cara untuk milih ini ya. Terus kita sepakati bahwa yang memilih ketua orkes harus dari anak-anak. Mereka akan memilih siapa yang mereka bisa respect. Akhirnya kita voting, kita sebut, ayo kalian sebut nama yang mau dipilih siapa. Ada beberapa, Ya. salah satunya Adeline. Dan Adeline kayaknya menang 60-70% gitu ya. Wow. Berarti kan Adeline get respect dari teman-temannya. Betul. Buat kita, buat aku terutama, aku bilang oke, Adeline mesti mimpin teman-temannya karena dia di respect sama teman-temannya gitu. Dan aku nggak tahu Adeline gimana sekarang. Monggo Adeline yang boleh menyampaikan gitu. Iya, bagaimana Adeline? Ketika kamu terpilih menjadi ketua, wow, apa? Ih, kok gue sih atau gimana atau tak terbayangkan atau memang kamu sudah memprediksi? Nah, silakan Adeline untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Ya, saya sendiri saya juga gak populer-populer banget ya Ya. sebenarnya. Saya juga antara anggota-anggota lain saya interaksi, kalau ada yang perlu bantuan saya bantu atau apa. Ya sebagai salah satu senior, maksudnya dalam kayak kelas saya lebih senior kan di orkestra. Jadi saya senang untuk bantu orang dan segalanya. Jadi saat saya juga dipilih sama teman-teman jadi ketua, ya saya senang jadinya. Iya, Oh. gitu. Oh, berarti teman-teman di orkestra itu tidak selalu memilih Adeline karena Adeline orangnya tulus Iya, dan iya, mau iya. membantu Betul. dan dia open ya Yes, yes. untuk siapa aja. Ayo silakan gitu ya. Ye, selamat bertugas Adeline. Kasih Bu, kasih Kak. Selamat stres kali Bu gitu ya. Jangan dong, jangan yang stres ya. Yang penting seneng itu Oke. dulu. Kalau kamu sudah seneng, semuanya udah oke deh. Oke, kembali lagi ke Adeline nih. Kamu tuh dulu SMP-nya di Santa Ursula bukan? Bukan, Bukan saya ya? dulu SMP-nya di Santa Teresia. Oh, oke, Santa Teresia sama lah ya Ursulin Iya. juga. Cuman saya mau bertanya, ketika kamu bergabung dalam orkestra Ohana ini, sebelumnya apakah kamu pernah bergabung dengan orkestra di Teresia atau les gitu tempat yang lain? Enggak sih Bu. Enggak ya. Wah, Kak Budi keren ya. Berarti kamu salah satunya langsung bergabung dengan Ohana Ursula. Oke, baik. Sanurian dimanapun Anda berada, ini dalam jangka waktu dekat ini kita akan tampil lagi. Ya Kak Budi, mungkin Kak Budi bisa menjelaskan kita mau tampil di mana. Oke, Iya. jadi dalam waktu dekat ini akan ada pensi global ya Bu. Ya. Gitu, dan kita lagi mempersiapkan orkestra kita untuk makin solid, mempersiapkan arrangementnya juga. Betul. Untuk buat arrangement dari berbagai negara yang kita bisa tampilkan untuk mengetahui bahwa Ursulin itu ada di mana aja gitu. Oke. Jadi orang bisa merasakan oh ya ternyata kita ini ada di beragam negara dengan beragam culture-nya, kemudian juga dengan beragam jenis musiknya dan kita sesuaikan dengan culture kita
di Indonesia dan apa yang kita punya alatnya. Kurang lebih gitu sih Bu. Kita akan Oke. perform di Agustus Bu kalau nggak salah ya. Di Agustus 2023 ya? 2023 ya. Oke. Sekarang saya ingat tadi Kak Budi bilang bahwa ketika Ani Raja Dila Cahaya itu ada ratusan, enggak ya, kurang lebih 100 ya. Kurang lebih 100 yang bergabung dalam orkestra. Nah untuk Ohana Ursula sekarang ini kira-kira sudah berapa jumlah dari anggotanya? Kisarannya Bu, setahu aku sih 70 sampai 80. Tapi 70, iya. oke. Tapi kayaknya Banyak setelah kita buka baru 100 nih kayaknya salah. 100 ya. Nanti kita mesti hitung lagi datanya ya Bu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Budi, alat-alat musiknya, Ya. alat-alat yang ada di orkestra ini. Tadi Adeline bilang kan, wah saya masuk di piano ya, ternyata pianonya nggak ada, malah main percussion dan yang lain-lain. Sekarang yang sudah ada di Ohana Ursula ini apa aja alatnya yang ada? Oke, jadi kita punya violin tentu, Oke. kita punya cello, kita punya double bass, kita punya trompet, flute, saxophone, klarinet, dan ada 3 keyboard yang diisi sama teman-teman Adeline and the Gang gitu ya. Terus juga kita ada beberapa instrumen lainnya tentu, kita punya glockenspiel yang ada, kita juga punya angklung tapi mungkin ada divisi sendiri. Tapi so far orkestra kita itu ada yang tadi dari string sampai woodwind sampai brass juga ada. Gitu. Ada juga harpa ya? Harpa juga ada, Nah, betul. harpa ini nih, kayaknya lucu deh kalau umpamanya anak SD gitu kecil-kecil udah main harpa, kayaknya lucu banget tuh ya. Saya tuh penasaran, pengen melihat mereka tampil Iya, gitu ya. iya. Ada nggak sih anak-anak SD gitu Kak Budi yang main harpa? Banyak Bu. Banyak, Bukan cuma ada Bu, tapi banyak Bu. banyak ya. Itu pelatihnya pasti wow. Wow. Senang berarti ya. Oke, Kak Budi, Ya. untuk Ohana Ursula ini kira-kira apa tuh kiat-kiat ke depannya? Oke. Ini ke depannya umpamanya, nih tahun pertama ini tahun pertama ya? Belum ya? Belum setahun bahkan. Wah, iya belum setahun ya. Iya, iya. Oke, jadi gimana? Oke, visi Ohana Orkestra itu waktu kita bikin dari awal adalah kolaboratif orkestra. Artinya kita tuh orkestra yang bisa berkolaborasi sama banyak pihak. Kita bisa main lagu apapun, kita bisa kolaborasi bareng angklung, kita bisa main lagu daerah, kita bisa main lagu pop, kita bisa main lagu romantis, kita main apapun gitu. Ya. Jadi goalsnya adalah gabung di orkestra kita nih bukan hanya serta-merta main lagu yang klasikal gitu ya, Oke. atau yang tipikal orkestral piece banget, tapi kita mau bilang bahwa orkes kita nih orkes yang bisa main semua lagu kok. Kita bisa masuk sama semua teman-teman main lagu apa. Whole New World kita ada, main lagu etnik kita punya gitu. Jadi keren ya. kita siap berkolaborasi, kita Iya. siap bertumbuh bersama, kita siap mengikuti perkembangan zaman. Itu Ohana Ursula Bu. Wis komplit banget ya. Biasanya memang orkestra itu klasikal atau ini ya. Ternyata ini kita berarti menyesuaikan Yes. dengan kondisi, dengan alat-alat musik tradisional lain. Why not? Gitu Why ya. not, iya. Udah ada belum sih? Udah pernah belum? Sedang progres Bu. Ditunggu arrangement terakhirnya. Akan berkolaborasi sama banyak instrumen dan aku rasa itu jadi karyanya terseru dari Ohana kayaknya. Oh, oke. Terus kira-kira saya mau bertanya, apakah ada satu ciri lain dari Ohana Ursula? Ciri lain dari Ohana Ursula. Iya. Bu, ini yang saya pelajari gitu Iya. ya. Orkestra lain kan mereka punya klasifikasi, mereka audisi, terus mereka violin 1, violin 2, viola, cello. Kita nih berusaha untuk semuanya bisa ikut bergabung bersama. Jadi Oke. kalau di arrangement hanya Ohana Ursula yang punya violin 1 sampai 4 waktu perform. Wow. Karena kita mau bilang oke, yang belum bisa kita bikin simplified karena aku juga arrange sendiri dan juga ada tim yang arrange juga. Jadi kita mencoba untuk membuat kalau misalnya 1, 2 belum bisa, turun ke 3 kita akomodir. Kalau belum kita turun ke 4. Jadi kita coba sebisa mungkin semua yang ada di Ohana itu bisa perform bareng. Menurut aku sih itu yang membedakan kita dari yang lain. Kita nggak hanya sekedar mengejar kualitas yang baik, tentu itu kita mesti kejar dengan berbagai macam disiplin ya. Karena kalau ibu tahu kita latihan seminggu 2 kali kan, Iya. itu hari Sabtu jam 7 pagi lagi gitu. Iya, iya. Tapi selain itu kita mau bilang bahwa filosofi kita nih adalah keluarga. Jadi kita mau bilang buat yang dari kecil sampai gede kita akan main bersama gitu. Kita akan berkembang bersama karena itu visi kita di Ohana gitu Bu. Yes, bagus banget ya. Sebenarnya kalau untuk violin itu 1 dan 2, tapi Iya. ini ada 4. 1, 2, lalu kemudian turun lagi ke 3, kemudian ke 4, bukan diregenerasi ya. Iya. Karena memang hitungannya itu bukan regenerasi. Memang agak sedikit sulit untuk memberikan anak-anak TK ataupun anak-anak SD kesempatan dalam bermain violin. Karena moodnya berubah-berubah begitu ya Kak Budi ya. Moodnya anak-anak
SD, untuk anak-anak TK juga kadang mereka kan udah gitu ya dari waktunya. Memang ini memang harus hati-hati kalau menurut saya. Saya juga pertama gini, wow dari TK sampai dengan SMA. Ini sesuatu loh ya. Yang orkestra selama ini saya lihat sih memang hanya oh oke, ini SMP, oh ini SMA. Apalagi yang udah bergabung dengan yang mix ya, laki-laki dan perempuan. Ini perempuan semua. Jadi kayaknya memang sangat penasaran ya Kak Budi ya. Nih Kak Budi aku mau tanya lagi. Dulu mengenal orkestra Santa Ursula itu dari siapa ya? Oke, jadi pertama kali Bu, saya kenal itu diajak bergabung sama teman-teman alumni Santa Ursula juga, Oh. gitu. Jadi akhirnya saya jadi kenal sama banyak alumni Santa Ursula dan ternyata Bu, ini yang benar-benar saya mau bilang bahwa kamu mesti bangga sekolah di Ursula. Ye. Karena di Santa Ursula itu alumninya banyak banget yang jadi orang-orang penting dan berpengaruh dan berkontribusi. Bu, anak saya jatuh kecelakaan dijahit. Yang jahit itu alumni Santa Ursula Jakarta Post, Bu. Ah, Jadi saya ketemu, saya lihat portfolio dia dokternya ya? dokternya. Ah, ya. S2 UI, S1 UI, SMA Santa Ursula Jakarta. Saya tanya, "Dok, dokter lu di Ursula?" "Iya, kok tahu?" "Iya, saya sekarang di Ursula ngajar orkes." "Oh iya, kita jadi cerita panjang lebar gitu. Oh Terus saya gitu. juga sempat ada mau diminta arrangement untuk orkestra di BSD, kepala yayasannya alumni Santa Ursula Post Jakarta. Jadi saya realize gitu bahwa Santa Ursula Post Jakarta ini banyak banget alumninya yang memang berpengaruh dan berkontribusi sebetulnya. Jadi aku pas masuk nggak terlalu kenal, pas makin lama ternyata banyak banget ya teman-teman di Ya. sini yang akhirnya berkontribusi buat negara ini juga gitu. Dan saya happy banget jadi bagian dari Ursula, terutama kalau bisa ikut mengembangkan talenta musiknya teman-teman semua di Ursula gitu ya. Bu. Yeay, keren banget ya. Jadi saya ingat nih, waktu Kak Budi datang pertama, terus kemudian kayaknya begitu masuk ke sini kok enak juga gitu ya rasanya. Kalau di belah dadaku Wah, bagaimana Kak sanurian Budi? ini Bu. Biar laki ini tapi ini sanurian nih Bu isinya. Suster Bukti, biar laki aku sanurian gitu ya. Baik, terima kasih. Ini sekarang Edeline yang mau pingin tahu gimana rasanya ketika bergabung ya kan, istilahnya Ohana Ursula ini belum ada 1 tahun. Apakah kamu punya pandangan terhadap teman-teman? Nantinya kan kamu sekarang kelas berapa Edeline? 11 SMA. 11 masih SMA Iya. ya. 11 IPA, IPS, IPA. IPA ya. Nah ini kan belum ada setahun ini untuk Ohana Ursula. Kamu bergabung paling tidak 2 tahun kan? 2 tahun lalu bagaimana pandangan kamu ke depannya tentang orkestra ini? Saya gabungnya tahun 2022. 2022 Tahun lalu. ketika Iya, tahun lalu. Belum iya. setahun juga. Oh iya Belum ya, tahun oke dia. oke. Ya, jadi maksudnya pandangan kamu nanti orkestra ini apa ya? Aku nanti sebagai alumni juga apakah kamu nanti mau berkontribusi melihat perkembangan dari Ohana Ursula atau bagaimana? Atau setelah dia kuliah Ya. tetap mau latihan bukan kita Nah nggak tahu. itu mungkin ya kan? Aku tetap walaupun aku kuliah mungkin di Indonesia aku akan kembali ke rumahku kedua Ohana Ursula. Bagaimana menurut Adeline? Ya semoganya biar waktu tetap jalan, Ya. tapi orkestra kita tetap satu, tetap sebagai satu keluarga, dan main-main musik bareng juga senang terus. Gitu ya. Tuh. Jadi harapan Adeline orkestra ini ke depannya jauh lebih bagus lagi gitu ya. Iya dong. Sekarang diawali belum ada setahun aja kita udah solid gitu ya. Iya dong. Kenapa tidak? Itu yang perlu dipertahankan. Yang perlu dikembangkan di orkestra ini. Namun ada hal-hal yang harus di stop sampai di sini, itu harus di stop juga begitu ya. Iya dong, Bu. Oke. Betul. Maaf ya Adeline jadi kunci percobaan kan belum setahun ya Bu. Iya, Kan ini betul. jadi kunci percobaan terus Bu. Nah, Adeline itu tolong ya, dia. Adeline tolong ya. Selalu perkataan itu ya. Oke, tapi saya melihat sih dari kebetulan saya juga bergabung dalam orkestra atau Ohana Ursula ini. Saya melihat dari Kak Budi dan juga dari anak-anak semua mereka sukacita. Senang. Yang TK aja kadang-kadang, Ibu Reta, apakah kita ada latihan? Ini hari Sabtu aja untuk anak-anak TK karena mereka ada regenerasi. Regenerasi ada di TK dan di SD ya Kak Iya, Budi ya. iya. Gitu. Oke. Terus Kak Budi, menurut Kak Budi ketika mengaransemen lagu, apalagi nanti mau pensi global, ada nggak kira-kira kesulitan yang Kak Budi rasa, aduh ini dari berbagai negara kan, apa dulu yang harus saya lakukan? Atau begini, kalau saya kasih aransemen seperti ini, gimana ya untuk Ohana Ursula gitu? Ada nggak sih kepikiran seperti itu? Jadi ada 2 sisi Bu. Yang pertama dari sisi saya, yang kedua dari sisi anak-anak. Ya. Jadi saya udah bilang ke anak-anak, saya bilang arrangement terakhir nih medley lagu etnik Indonesia gitu ya.
saya nggak kasih toleransi arrangement yang lebih gampang yang 3, nggak. Saya kasih semuanya sama susah. Saya mau mereka naik semua levelnya. Jadi saya bilang, you mesti latihan karena arrangement kita akan sama sulit gitu. Saya nggak mau di 3 aman lah karena mainnya lebih gampang, nggak. Saya kasih semuanya sama sulit. Itu yang pertama dari segi mereka. Terus yang kedua tentu dari segi musik director gitu ya, saya harus melihat banget dari beberapa negara culture-nya apa, melodinya kemana, mereka punya kebiasaannya apa. Maksudnya jangan sampai ternyata mereka chord-chordnya, bentuk-bentuk ritmikal nih kita nggak sesuai sama culture negaranya, atau kita bikinnya nggak sesuai sama melodi mereka. Nah itu mesti di reset kan Bu. Jadi mesti riset banget musiknya, mesti riset banget karyanya mereka gitu. Akhirnya kita tahu waktu kita bikin, jadi udah yakin nih, mantep. Akhirnya ketika orang dengar, oh saya tahu nih, ini karya dari negara ini gitu. Jadi itu yang dipersiapkan sih Bu sebenarnya. Wah, itu pasti PR banget ya Kak ya. Makanya tolong dikabarin ya Bu lagunya. Oke, baik. Tadi kan kita mengatakan bahwa Ohana Ursula ini ada latihan seminggu 2 kali. 2 kali di hari Sabtu dan Selasa. Selasa itu jam 2 2. sampai dengan jam setengah Setengah 4. Lalu kemudian hari Sabtu jam 7 sampai dengan setengah 9. 9. Iya. Oke, Kak Budi, untuk yang di orkestra ini waktu yang paling menurut Kak Budi efisien untuk anak-anak latihan, kan biasanya latihan itu ada yang seksional atau mungkin ada satu saat mereka harus bergabung. Nah itu yang waktunya lebih luas menurut Kak Budi di bagian yang mana nih? Maksudnya Apakah di hari jadwal latihannya? Maksudnya lebih luas tuh waktunya bisa lebih panjang Betul. gitu ya. Apakah memang nggak apa-apa di hari Selasa atau di hari Sabtu, atau di flop di hari Sabtu aja, di hari Selasanya seksional atau bagaimana? Jadi tentu karena kita belum setahun kita berprogres terus nih ya, Iya. kita mencari bentuk terus. Kita dulu sempat bikin, kalau teman-teman juga pasti yang denger ini ikut orkes, kita bikin Selasanya seksional, Sabtunya kita gabungan. Terus akhirnya karena kita sadar teman-teman nih ada yang butuh tekniknya dibenerin lebih dalam, akhirnya kita sekarang fokus untuk membuat semuanya seksional. Nanti mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali kita baru gabungan, supaya semuanya matang dulu dari segi teknik individualnya gitu. Karena kita kan melihat bentuk yang paling baik ya Bu. Kalau ternyata jangan-jangan ketika kita mau perform tiap hari kita gabungan udah. Karena mau perform kan gitu kan, kita punya tergantung kebutuhannya apa nih gitu. Terutama misalnya teman-teman keyboard nih, tiap hari latihannya dengerin mocknya, mereka latihan sendiri gitu. Nah ketika mereka latihan bareng kan, oh ya saya baru ngerasa nih, oh ini ternyata rasanya. Jadi aku sekarang memang kita masih mencari, tapi saat ini yang efektif adalah kita full semua di sectional Selasa dan Sabtu, kemudian nanti Sabtu mungkin sebulan 2 kali, sebulan sekali kita akan gabungan untuk ngerasain bareng-bareng. Ini loh gabungan kita gitu sih Bu. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita masih seksional ya, karena memang lagunya tidak mudah. Betul. Baru kemudian nanti mendekati itu bisa juga ketika Selasa dan Sabtu kita udah gabungan. Iya bisa gitu juga. Adeline dulu nih, Adeline. Kita kan seneng ya, Selasa dan Sabtu orkestra. Ada gak sih saat-saat detik-detik atau titik aduh jenuh? Ada lah ya kalau benar. Ada lah, masa nggak ada? Ada lah. Ada lah ya titik jenuh. Aduh hujan-hujan Sabtu enakan tidur nih orkestra lagi. Iya, apalagi kita di Santa Ursula ya. Iya. Bu. Iya. Ya pasti sering sih Bu, pasti apalagi saya juga udah di SMA, udah dibebani banyak tugas, proyek, ulangan. Jadi saya ada kadang-kadang yang males latihan, aduh harus latihan. Ya tapi ya dengan bisa di overcome dan akhirnya juga it works out. Oke, keren ya. Nah, itu dari Adeline, dari Kak Budi. Yang apa nih Bu? Merasa titik jenuh, aduh nih udah di aransemen udah disederhanain, aduh kemana lagi ya? Ada nggak gitu ya? Maksudnya, aduh pengen libur dulu gitu, ada nggak ya kira-kira? Tentu ada sebetulnya, karena pasti kan waktu kita udah bikin terus kita merasa banyak, kita lihat ada beberapa excuses dari anak-anak gitu ya, kita melihat oh kok tiba-tiba banyak miss gitu ya, kita bisa miss gitu, tentu pasti ada. Tapi yang saya happy adalah anak-anak di Ursula ini mereka bisa berpikir dan ngobrol secara dewasa gitu. Jadi kita bisa ngajak ngobrol bareng gitu ya. Kita kan pernah kemarin, ayo anak orkes ngumpul, kita nggak latihan nih, ngumpul aja, duduk, ayo kasih kritik ke kita gitu. Karena kita menerima, dan akhirnya mereka juga bilang, Kak kita butuh ini gitu. Dan yang saya happy adalah begitu kebentuknya BP Orkes ini, jadi ada perpanjangan tangan dari pihak sekolah dan pihak orkestra gitu ya. Akhirnya mereka juga ngasih banyak input, akhirnya mereka juga bisa mengeksekusi teman-temannya sendiri. Maksudnya oh kita mesti gimana nih gitu kan. Maksudku jadi aku pikir jenuh ada, tapi senengnya karena kita udah bisa komunikasi ya. Saya sama anak-anak sering
kita makan bakmi setelah orkes gitu ya. Kadang-kadang kita sempat makan di Iya. Janji Jiwa gitu, ngobrol, kita briefing karena kan mereka udah gede gitu. Kita bisa Oh. ngobrol, kamu nggak bagus nih ngomongnya nih, dan mereka bisa ngasih tahu juga ini kayak nggak oke deh gitu. Jadi aku sih happy karena mereka udah dewasa untuk menyikapi itu gitu, Bu. Iya, berarti, Kak Budi tuh memberikan waktu bukan hanya untuk latihan di hari Selasa dan Sabtu gitu ya. Ada jam-jam lain, oke kita mau briefing, kita mau curhat, kita mau, membahas apapun Ya, juga di luar dari jam itu gitu betul ya? betul. Gitu ya. Ini baru Sabtu kemarin sampai 10:30 ya, udah pulang nih, tapi ngeles Oh. dia, Bu. Dia curang nih. Ini BP-nya pulang duluan, Bu, ini. Tapi karena ada les ya Iya, Delin saya ya. les berbayar. Oh iya. Mohon maaf Kak Budi, waktunya terbatas Iya, Bu. karena harus ada les, iya harus yang dikejar ke masa depan ya. Nah, Oke, dan kemudian program ke depannya mungkin Edelin dan teman-teman sudah menyusun nih buat ke depannya nanti ya. sedang tahap ya, Bu. Iya, iya. Nanti biar mereka presentasi ke pihak Ya, sekolah. oke. Kalau harapan saya kan buatlah satu ciri di mana Ohana Ursula hanya dia yang memiliki hal yang demikian baik Ya. gitu. Oke, harapan tadi kita udah ya. Terus kemudian Kak Budi, menurut Kak Budi nih, Ohana Ursula itu ya perkembangan mulai dari udah ada setahun belum tapi 6 bulan sudah lewat. Sudah lewat. Sudah lewat ya. Ini orkestra belum setahun udah banyak programnya ya untuk tampil-tampil walaupun hanya di dalam lingkup kita dan juga mencoba untuk global ini gitu ya. Dukungan apa sih? Ini agak pribadi. Apakah ada dukungan dari istri ya kan? Sementara kan Kak Budi aku punya anak juga gitu ya. Itu tuh bagaimana tuh Kak Budi dukungan untuk mereka? Maksudnya gimana mereka Ya, mendukung aku gitu ya? iya, karena kan gini, saya lebih ini lagi ya, gini, Kak Budi kan sekarang mengaransemen untuk Ohana Ursula, ya, beberapa lagu kita mau pensi global. Kemudian selain ini pasti Kak Budi kan ada lain jadi dosen dan segala macam gitu ya, dosen atau mengajar di tempat yang lain. Itu dari keluarga kecil Kak Budi sendiri, bagaimana support Kak Budi di orkestra ini? Oke, karena istri saya dosen juga Oh, dan kita dulu kuliah musik dua-duanya, jadi kan kita musisi banget nih. Jadi kita tahu berproses gitu. Jadi keluarga musik ya. keluarga musik. Jadi Iya. istriku tahu lah, dia juga support gitu ya, gimana cara kita ngasih banyak input, ngasih banyak insight gitu untuk bisa orkestrnya berkembang gitu. Karena justru saling melengkapi karena both kan musician, dia apalagi di akademisi banget sebetulnya. Jadi tantangan sih nggak ada, Bu, malah banyak diskusi soal gimana cara supportnya. Dan yang Bu Reta perlu tahu, saya nyari dosen, guru-guru ini kan mahasiswa musik semua. Saya kontak istri saya bilang, Iya. Mandy, saya butuh mahasiswa yang oke banget ngajarnya, saya butuh yang mereka oke banget karakternya, kirimin. Nah, beberapa ini adalah orang-orang yang beasiswa di UPH yang akhirnya kita kerja di sini karena mereka anak beasiswa di UPH, anak musik. Jadi saya percaya mereka dan ternyata it works gitu ya, anak-anak berkembang dan develop sih sama guru-gurunya juga gitu sih, Bu. Iya ya. Wah, keren banget kalau kayak begitu ya. Nah, sekarang Edelin. Menurut Edelin ini ya, kan banyak tuh kakak-kakak yang mengajar di orkestra ini. Kamu ketika melihat mereka untuk datang ke sini untuk latihan ya, baik di violin, baik di harpa atau alat musik yang lain, itu apa yang kamu maksudnya apa yang kamu rasakan atau lihat, wah ini yang ngajari di orkestra seperti apa? Apa yang sudah, maksudnya kakak-kakak ini yang mana yang sudah pernah kamu bertemu dan kemudian berinteraksi? Nggak ada semua. Nggak ada sih, Bu. dengan Kak Iya. Sam nggak juga, belum Nggak pernah. juga, Baru iya. kayaknya belum deh, Bu, baru pertama kali semua kayaknya. Belum ya, belum. Karena kan mereka dia di mana sih, di alat di keyboard ya? Keyboard sama saya, Bu. Oh, pantesan dengan Kak Budi ya. Oke, baik Kak Budi, untuk saat ini Ohana Ursula semoga ya kita punya suatu harapan yang baik, yang semakin berkembang, jangan hanya di sini saja, Ya. namun terus berkembang, bertambah. Apalagi sebenarnya kan kita tidak boleh hanya setahun ya. Untuk di Ohana Ursula ini minimal berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. 3 tahun kalau SMP berarti kelas 7, 8, 9. Iya. Kemudian kalau SMA 10, 11, 12 gitu minimal 3 Iya. tahun. Memang sih untuk belajar alat musik nggak bisa instan ya. Nah, harapan kita semoga ini semakin jauh berkembang lagi. Gitu ya Kak Budi ya. Yang di TK jadi ke SD tetap ikut, dari SD ke SMP
terus SMP SMA. ya. Yang SMA lulus alumni nanti kita bikin konser alumni ya Bu, supaya mereka balik lagi gitu ya. Iya betul. Untuk yang terakhir apa harapan dari Kak Budi untuk adik-adik Oke, yang ada di orkestra atau Ohana Ursula ini? harapan aku sebenarnya teman-teman terus berkembang. Aku cuma bilang bahwa seringkali kita berpikir bahwa kalau kita di orkes tuh kita hanya belajar musik gitu. Padahal kita tuh belajar lebih dari musik. Kita tuh belajar how to live, how to die. Kita belajar hidup sebetulnya. Jadi buat aku yang paling penting ketika kita belajar apapun gitu ya, kita nggak hanya get more knowledge, tapi kita tuh lebih belajar bahwa how to live. Ngerti ada teman-teman lain yang butuh kita, ngerti ada teman-teman lain yang bisa kita support, ngerti bahwa kalau kita pinter, kita ajak mereka jadi pinter, kita tuh punya kepuasan yang kalian nggak pernah bayangin sebelumnya gitu. Kalian bisa berkembang jauh lebih baik ketika teman-teman kalian juga berkembang gitu sih sebenarnya. Jadi teman-teman mesti tanamkan itu yang mungkin kalian belum lihat sekarang, tapi nanti waktu kalian lihat kalian sadar, oh ternyata dulu ini tuh ketika belajar berkomunitas di orkes tuh ini sebenarnya goal sih, gitu sih Bu. Nah, di balik semuanya ini pasti ada yang sangat berperan. Setuju nggak sih Kak Budi bahwa kita harus berterima kasih ya? Ini untuk Suster Mukti, ya kan Kak Budi ya? Betul. Suster Mukti, para kepala sekolah di TK, SD, SMP dan SMA yang Ya. begitu mendukung kegiatan ini dan juga semua komunitas yang ada di Santa Ursula Ya. Jakarta ini. Setuju ya? Betul. Edelin juga setuju ya? Iya dong, Bu. Begitu. Karena kita tahu Suster Mukti juga untuk musiknya tinggi banget. Iya nggak Bud ya? Setuju ya? Begitu tertariknya Suster Mukti dan setiap kita tampil pasti mendampingi kita terus ya. Membuat kita jadi semangat. Betul. Oke, baik. Untuk terakhir dari acara kita ini, podcast ini kita akan menampilkan adik-adik dari Ohana Ursula.